Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya senang sekali meskipun di hari libur, analisa pasar ternyata masih boleh ada. Jadi di hari sore hari ini, tanggal 25 Maret tahun 2020, dan setiap hari Rabu saya bisa kembali menyapa Anda semua untuk dalam acara analisa pasar. Oke, jadi untuk pertama-tama saya tentunya mau mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi di Tahun Baru Saka 1942 bagi teman-teman beragama Hindu. Dan untuk di perdagangan sepanjang 1 minggu terakhir ini juga seperti apa kondisinya, maka kita akan coba mulai bahas. Yang pertama, mungkin kita dapat temukan minimnya sentimen positif ataupun kabar baik yang bisa kita dengar dalam 1 minggu terakhir. Yang pertama, pastinya kita semua mendengarkan bahwa jumlah untuk suspek dan juga kematian dari coronavirus ini juga menyebabkan kekhawatiran di negara kita. Dan tentunya biasanya ketika negara dalam kondisi mungkin masyarakatnya merasa tidak nyaman dengan suatu kondisi, maka biasanya pasar keuangan dan bisnis pun akan mengalami kelesuan. Lalu setelah kelesuan, orang juga berusaha untuk menukarkan rupiahnya sehingga menyebabkan US dollar mengalami penguatan atau kita melemah terhadap US dollar. Dan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin pun ditutup kembali melemah di bawah level 4.000, yaitu 3.937. Meskipun sempat untuk menguat sampai dengan level 4.123 dan terendah di level 3.911, akhirnya indeks harga saham gabungan ditutup pada level 3.937. Mungkin bila Anda yang mengikuti siaran analisa pasar dalam minggu-minggu sebelumnya, saya juga sempat mengemukakan bahwa terdapat level-level yang namanya adalah level psikologis dari harga indeks harga saham gabungan. Nah, level itu adalah level 5.000 dan level 4.000, dan bisa disebut 4.000, tapi secara teknikal analis ada di level sekitar 4.100. Maka bila level 4.100 ini ditembus, maka indeks harga saham gabungan seperti kondisi yang terjadi pada perdagangan kemarin, yaitu sampai dengan level 3.937 dan kemungkinan akan masih mengalami pelemahan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada saat ini aktivitas perekonomian pun sudah mulai terbatas. Orang-orang pada hari ini dalam kondisi work from home. Saya pun juga mulai memberlakukan itu. Dan work from home ini tentunya akan membuat perlambatan dalam sisi transaksi, dan kepercayaan orang juga mulai turun. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan kondisi seperti ini, setelah kita berharap tentunya coronavirus bisa selesai dengan cepat, tapi kalau misalnya ini berkelanjutan dan mungkin pada saat ini terlihat bahwa tren dari suspek masih uptrend ya, maka kemungkinan akan terus. Karena pada satu titik akan uptrend dan sideways, jadi sama. Jadi melihat suatu apapun dalam bentuk grafik itu seperti melihat harga saham, yaitu ketika dia masih uptrend dan akan cenderung uptrend, ketika dia sudah flat berarti itu adalah apakah uptrend atau akan menjadi downtrend. Saya masih menunggu apakah suspeknya sudah mulai melambat, namun rasanya belum. Jadi kekhawatiran itu juga pasti dirasakan oleh para pemilik bisnis. Kenapa? Karena ketika mereka tidak bisa beroperasi, mereka juga akan membuat suatu kebijakan. Kalau kebijakan yang baik, ya udahlah dirumahkan saja tapi tetap dibayar. Tapi kalau ada beberapa bisnis yang memang sudah lebih daripada hanya bulan ini saja dia sudah mengalami masalah. Misalnya ya, ada teman saya dia bekerja di travel. Travel itu dan hubungannya antara China dan Hong Kong. Dan itu sudah dari 3 bulan yang lalu ketika coronavirus itu mulai terjadi. Hong Kong itu malah sebelumnya lagi ada demonstrasi. Jadi
sudah hari ini sudah tidak mampu lagi, tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk membayar karyawannya. Pada akhirnya ya dirumahkan tanpa dibayar. Nah, pasti kan akan bilang, wah nggak fair dong. Ya, yes, tapi ini akan kita hadapi kalau ternyata penyakit ataupun coronavirus pada saat ini berkepanjangan. Itu dampaknya akan panjang terhadap perekonomian kita. Jadi mungkin salah satu yang menjadi sudut pandang dari pemerintahan kita pada hari ini juga berusaha untuk melambatkan kontak dengan satu dengan yang lain dengan cara work from home atau social distance, tapi tidak melakukan lockdown secara masif, karena itu akan melukai dari yang namanya bisnis dan juga ekonomi. Yes, mungkin akan ada yang bilang, oh tapi yang namanya kesehatan adalah nomor satu. Iya, tapi ketika nanti semua orang dirumahkan dan tidak memiliki pekerjaan, dan si individu itu, Anda atau saya, juga tidak memiliki uang lagi, cadangan uang yang cukup, maka penyakit baru akan muncul gitu ya, mulai dari stres, mulai dari asam lambung naik, mulai dari akhirnya anaknya tidak bisa makan, akhirnya anaknya sakit, anaknya masuk rumah sakit dan bertele-tele. Nah, itu artinya dampak turunannya yang harus kita juga perhitungkan. Oke, nah jadi di topik sore hari ini, setelah saya coba mereview sedikit dari kondisi kenapa perekonomian dan juga indeks harga saham gabungan. Oh iya, saya juga lupa menginformasikan dari harga emas. Harga emas kabar baiknya di minggu ini sudah mengalami rebound, di mana pada minggu kemarin sempat melemah sampai dengan level 1400, tapi saat ini sudah berada di perdagangan sekitar level 1600-an. Bahkan tadi pagi sudah menguat sampai dengan level 1637, dan dari US dollar kita berada pada nilai tukar 16.500, dan dalam satu bulan ini kita beranjak cepat sekali dari 13.000 menuju 16.000. Hal ini ya inline dengan apa yang tadi saya kemukakan, bahwa ketika tingkat kepercayaan turun, maka orang juga akan cenderung mencari mata uang yang lebih kuat. Tujuannya apa ya? Kalau mereka ternyata bisa harus keluar dari Indonesia, ataupun si orang-orang yang memang foreigners ini juga uangnya harus di cash out dan untuk ditarik ke luar negeri ketika kondisi-kondisi yang tidak mereka inginkan ataupun kita semua inginkan terjadi, ya maka ini akan terjadi secara skenario umumnya. Nah, di sore hari ini saya mau membahas satu topik yang berhubungan dengan penyakit, juga berhubungan dengan bisnis kita, keuangan kita, yaitu bagaimana caranya menyikapi diri kita agar kita tetap wealthy, jadi wealth, kita tetap bisa makmur. Makmur itu banyak sekali konotasinya ataupun pemahamannya, wealth dan juga healthy, sehat. Kenapa? Karena dua ini sebenarnya tidak bisa ditukar. Misalnya gini, saya akan pilih hanya makmur secara keuangan, tapi saya tidak sehat, itu tidak bisa. Atau saya balik, saya yang penting sehat, makmur nggak penting, itu juga tidak bisa. Karena menurut saya dua hal ini adalah suatu hal yang perlu kita jaga, seperti kita naik sepeda seperti kita mengendarai sepeda. Nah, oleh karena itu, kita akan lanjut di sesi selanjutnya menjadi suatu perbincangan yang menarik. Saya mengundang Anda semua, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kalau mau berinteraksi, bisa langsung ke 0812 11 12 959. Silakan Anda bisa hubungi kami ataupun mengirimkan WhatsApp. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi pertama ini, saya mau mengingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan dua hal. Satu adalah saya membagikan buku digital judulnya The Secret Property Investment. Turun suku bunga pada saat ini, terjadi relaksasi, bahkan kemarin pun Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah menginformasikan akan adanya relaksasi terhadap kredit, karena memang bisnis harus berputar, bank pun harus berputar. Properti menjadi suatu hal yang menarik kalau Anda mau ambil secara kredit karena bunganya murah. The Secret Property Investment, judul bukunya, saya mau bagikan untuk Anda gratis di sore hari ini. Dan yang kedua adalah belajar investasi selama 30 hari dari saya gratis. Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, dan subjeknya adalah analisa pasar Rabu. Kirimkan sekarang juga ke 0812 11 12 959. Kita akan lanjut di sesi kedua. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia.
Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali Smart Listener dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada, yang pada hari ini tentunya mayoritas berada di rumah, dan juga kalaupun di jalan hati-hati bahwa pada saat ini tidak diperbolehkan untuk berkumpul. Lakukanlah keluar dari rumah hanya untuk suatu hal yang memang benar-benar perlu. Jagalah jarak, lalu juga yang penting kita harus tahu bahwa virus ini menyebar karena membutuhkan suatu medium. Jadi tidak bisa melalui udara, tapi harus melalui medium. Ini berdasarkan dari yang saya baca loh. Jadi yang perlu dikhawatirkan adalah Anda kontak dengan orang yang juga memiliki sakit tersebut, sehingga dia bersin ataupun batuk yang akhirnya air liurnya keluar dari dirinya, dan dropletnya itulah yang menyebabkan bisa menjadi medium perantara. Jadi berikan jarak, stay away. Jadi berikan jarak antara satu dengan yang lain sehingga Anda bisa tetap sehat. Nah, di sore hari ini kita di analisa pasar tadi saya sudah kemukakan bahwa memang minim sekali sentimen positif yang datang, tapi saya mau membawakan bagaimana caranya dalam diri kita bisa tetap menjaga kemapanan kita dan menjaga kesehatan kita di tengah kondisi yang saat ini tidak stabil dan juga cenderung negatif. Banyak hal negatif. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mempertahankan kondisi-kondisi yang disebut wealthy dan healthy? Saya mengambil menjadi 11 poin, di mana 11 poin ini lebih kepada healthy, tapi ada satu poin yang sangat impact terhadap kemapanan Anda. So, saya akan coba bahas pada sesi kedua ini. Sebelum itu, saya akan menginformasikan kembali kepada Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora yang mendengarkan siaran di sore hari ini, bila Anda ingin mendapatkan buku digital dari saya, judulnya adalah The Secret Property Investment, dan juga belajar investasi selama 30 hari, saya berikan modulnya khusus untuk Anda. Silakan kirimkan nama, email, nomor handphone, dan jangan lupa tolong berikan subjek. Subjeknya adalah Analisa Pasar Rabu. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Setelah acara ini akan langsung saya kirimkan. Oke, bagaimana sih caranya agar kita bisa tetap menjaga kesehatan kita, baik secara finansial dan secara fisik kita dalam kondisi tidak menentu seperti hari ini? Oke, jadi yang pertama yang ingin saya ceritakan adalah lakukanlah regular exercise. Regular exercise itu adalah pastikan bahwa badan Anda tetap bergerak. Saya tahu bahwa Anda sibuk. Saya tahu Anda repot untuk mungkin mengurus anak. Kalau mengurus anak sih sebenarnya sudah pasti regular exercise lah ya. Apalagi anaknya masih kecil, dikejar-kejar, gendong, itu sudah regular exercise. Tapi bagaimana dengan yang pergi ke kantor? Saya pun selama 1,5 tahun terakhir olahraga mungkin tidak terlalu rutin ya. Tapi saya mewajibkan diri saya dalam satu hari itu 8.000 langkah. Dan sudah tahun keberapa ini? Dari 2016. Berarti ini 2020. Sudah 4 tahun saya mengubah pola saya, mobilitas saya dalam sehari-hari. Saya tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, saya banyak menggunakan kendaraan umum. Kenapa? Karena bagi saya naik turun kendaraan umum itu menjadi suatu olahraga tersendiri bagi kesibukan saya yang banyakan duduk, yang banyakan meeting, yang mungkin juga saya, ya kalau oke lah kalau ngajar mungkin saya berdiri, yes betul. Tapi lain daripada itu banyak duduknya. So, regular exercise adalah suatu hal yang penting. Kalau Anda tidak memiliki regular exercise, Anda bisa saja gampang sakit. Jadi kalau saya yang gampang adalah 8.000 langkah per hari. Nah, terus yang kedua yang mau saya coba bagikan kepada Anda adalah rest enough. Banyak orang stres, banyak orang, ya ini masuk yang ketiga nanti ya. Banyak orang karena mungkin
punya deadline, mungkin juga karena ada pekerjaan tertentu, mungkin juga karena ini dan itu, sehingga mereka lupa untuk, bukan lupa sih, mengabaikan untuk beristirahat. Istirahat itu yang paling penting adalah tidur. Bagaimana Anda bisa mengatur tidur Anda? Kalau Anda tidak bisa mengatur tidur Anda, 6-8 jam adalah batas yang minimum 6 jam dan maksimum ya. Kalau terlalu banyak juga sesuatu tidak ada yang bagus kalau terlalu banyak. Jadi ya 6-8 jam. Cara paling gampang untuk dua hal, yang pertama untuk exercise reguler dan juga tidur yang benar, yaitu hari ini kan banyak ya namanya smartwatch. Pakai smartwatch selama Anda ngapa-ngapain gunakan smartwatch-nya, maka Anda bisa mengecek, oh jantung saya, oh saya bisa mengecek berapa banyak langkah saya bisa mengecek berapa lama tidur saya. Nah, hal itu akan menjadi sangat bagus. Jadi dua hal ini adalah hal pertama dan kedua yang harus Anda perhatikan. Kalau tidak, Anda akan gampang sakit. Jangan lupa, kalau sakit Anda akan mengorbankan keuangan Anda. Oh Pak, saya punya asuransi. Iya, tapi lebih enak tidak sakit bukan daripada harus menggunakan asuransi dan tertidur di rumah sakit selama 1-2 hari atau bahkan 1-2 minggu. Jelas, jadi jawabannya adalah lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Dan ketika Anda tidak bisa menjaga kesehatan Anda, maka bisa saja finansial Anda terganggu. Bisa saja finansial keluarga Anda terganggu. Bisa saja Anda malah kehilangan uang yang sudah Anda kumpulkan selama ini. Ya, sia-sia juga toh. Jadi ya, ini memang sangat related bahwa untuk menjadi makmur, Anda harus peduli akan kesehatan diri Anda dan keluarga Anda. Nah, bagian yang ketiga, ini ada hubungan langsung terhadap keuangan, yaitu adalah bagaimana caranya memanage stres. Kalau Anda tidak bisa memanage stres Anda, dampaknya Anda akan masuk ke dalam ya masalahnya penyakit. Anda akan tidak sehat. Stres itu bisa memicu banyak hal loh. Penyakit-penyakit lain setelah stres itu banyak. Sakit asam lambung naik. Jadi sakit mah yang paling umum ya. Ataupun juga begitu stres tidak bisa tidur. Begitu stres tidak bisa tidur, akan kurang istirahat, daya tahan tubuh, langsung yang paling umum terkenanya tipes. Makan tidak teratur, selesai. Jadi stres ini juga bisa menyebabkan dan memicu banyak hal. Dan selanjutnya juga, stres itu kadang-kadang datang dari keuangan. Kalau Anda tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, ataupun Anda berhutang dengan tidak benar, maka Anda akan jadi masalah. Saya yakin sekali hari ini, kenapa sampai Bapak Presiden kemarin melakukan relaksasi terhadap pembayaran untuk tukang ojek katanya, lalu habis itu driver taksi, lalu juga nelayan. Kenapa? Karena mereka nyicil kendaraan. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan orang yang untuk kliennya, konsumennya untuk naik kendaraan dia, mereka tidak bisa bayar. Ketika mereka tidak bisa bayar, mereka akan stres. Datangnya dari hutang, betul? Ketika datang dari hutang, apakah hutang Anda itu memang sudah Anda perhitungkan, atau hutang yang Anda lakukan cuma didasari landasan semangat? Banyak loh orang yang berhutang cuma karena semangat. Saya yakin kalau saya ambil ini, nanti saya akan bisa bayar. Caranya gimana? Saya nggak akan pulang. Pokoknya saya akan narik sampai lunas. Ini berarti sudah mengabaikan 3 poin pertama. 1, regular exercise bagus sih karena dia banyak gerak ya. Yang kedua, dia ternyata kurang tidur karena sampai malam. Yang ketiga, stresnya tidak terkendali. Kenapa? Begitu tarikannya kurang, bermasalah. So, apakah Anda bisa mengelola hutang Anda dengan baik? Hutang yang baik adalah 30 sampai dengan maksimum 50%. Itu pun kalau belum punya tanggungan. Oke, nah saya masih punya cukup banyak bagaimana caranya untuk mempertahankan diri tetap memiliki kekayaan ataupun tetap mapan dan tenang pada saat ini dan juga sehat. Nanti kita akan lanjutkan poin-poin selanjutnya di sesi ketiga. Sebelum saya akhiri sesi kedua ini, saya akan kembali mengingatkan Anda yang belum mengirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga jangan lupa tuliskan subjeknya adalah analisa pasar Rabu. Saya akan mengirimkan kepada Anda secara gratis hanya sepanjang siaran analisa pasar 2 hal. Satu adalah buku The Secret Property Investment. Yang kedua adalah belajar investasi selama 30 hari. Saya kirimkan langsung setiap hari ke email Anda. Silakan kirimkan nama, email, dan nomor handphone Anda. Dan jangan lupa subjek analisa pasar hari Rabu di 08 12 11 12 959. Kita kembali di sesi ketiga.
Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita kembali di Analisa Pasar di sesi ketiga, di mana pada sore hari ini karena temanya liburan, kita sudah memberikan analisa pasar review pertama di sesi pertama. Dan di sepanjang sesi pertama, sesi kedua tadi yang mungkin Anda baru bergabung, apa yang kita perbincangkan adalah saya coba sharing, ternyata saya memiliki 11 poin apa yang harus Anda lakukan dalam kondisi tidak menentu seperti ini terhadap keuangan Anda, dan bagaimana caranya Anda bisa mempertahankan kesehatan Anda. Kenapa? Karena kalau Anda tidak sehat, maka secara keuangan Anda terganggu. Kalau Anda keuangannya sehat, tapi kesehatan Anda terganggu, sama juga bohong. Jadi, dua hal ini sedang kita sharing. 3 poin sudah saya berikan di sesi pertama dan sesi kedua. Nah, apa itu yang selanjutnya, Ryan? Yang selanjutnya adalah konsumsilah makanan yang berserat. Wah, saya jadi kayak ada agak-agak dokter ya. Tapi semua yang saya ceritakan ini adalah yang saya lakukan. Kalau Anda tidak mengkonsumsi makanan yang berserat, maka Anda bisa saja kekurangan serat. Dan orang yang kekurangan serat justru akan memicu masalah lainnya. Yang pertama tentunya sudah tahu ya, yang namanya susah buang air besar. Nah, itu kan jadi masalah juga gitu ya. Jadi makan serat. Lalu konsumsilah vitamin C. Vitamin C itu datangnya dari mana? Datangnya dari ya contohnya lemon, atau ambil dari ikan, dan juga dapat omega 3-nya juga kalau mengkonsumsi ikan. Nah, bagian selanjutnya dari konsumsi-konsumsi ini yang kadang-kadang orang tidak aware adalah vitamin D. Vitamin D itu banyaknya dari sinar matahari. Kalau Anda juga mengikuti siaran sebelumnya, saya juga sharing bahwa kalau dari pemahaman saya pada hari ini, apakah kita boleh panik berlebih? Saya bilang panik berlebih itu nggak bisa. Sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan, yaitu yakin berlebih, bermasalah. Tidak panik berlebih, bermasalah juga. Jadi artinya kita itu harus netral, harus tetap berpikir secara cerdas dan juga sehat. Akal sehat mesti dipakai. Dalam kondisi pada saat ini banyak orang yang mengunci diri di rumah. Ketika dia mengunci diri di rumah, sirkulasi udara menjadi buruk, dan ternyata dia tidak mau membuka rumahnya segala macam. Yang terjadi adalah dia secara otomatis menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena ada vitamin D yang tidak bisa dikonsumsi. Vitamin D datangnya dari mana? Dari sinar matahari. Di tahun 1918, ketika belum ditemukannya obat yang bisa menyelesaikan influenza pada hari itu adalah suatu hal yang sangat menakutkan dan memakan jutaan jiwa setelah Perang Dunia Pertama. Satu-satunya cara yang pada hari itu berdampak langsung untuk memperbaiki kondisi ternyata adalah dengan cara menjemur pasien yang sakit influenza, yaitu disebut dengan open air treatment. Yaitu artinya adalah menggunakan vitamin D, vitamin yang datang dari sinar matahari. Kalau mau diproduksi dari tempat lain, vitamin D itu ternyata berdasarkan yang saya pelajari, itu dapatnya adalah dari susu dan yogurt. Nah, makanya kalau wanita itu cenderung susah nih untuk dapat vitamin D secara alami. 1, minum susu takut gemuk, yogurt asam. Yang ketiga lagi, vitamin D dari sinar matahari takut hitam. Jadi artinya kekurangan vitamin D gitu. Jadi kalau Anda bisa mengambil poin-poin tadi, maka itu adalah bagian-bagian yang menurut saya berhubungan dengan pola makan kita, agar kita juga ya makan jangan. Ada orang yang salah juga. Teman-teman saya juga bilang, Ryan, makan sehat itu susah. Kenapa? Kan gue gak punya duit. Loh. Emang kenapa? Hubungannya tidak punya uang sama makan sehat. Makan sehat itu gak selalu mahal. Makan sehat itu adalah contoh, jangan menggunakan minyak yang berkali-kali untuk menggoreng. Jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan. Banyaklah makan sayur dan buah. Loh, emang yang namanya sayur itu lebih mahal dari daging?
Ya kan enggak juga gitu. Ya ada beberapa sayur yang lebih mahal, ya betul. Tapi kan tidak semua. Lalu selanjutnya adalah antioksidan. Kalau Anda mengkonsumsi antioksidan, ya antioksidan itu datangnya dari vitamin E juga bisa. Antioksidan itu kalau yang bisa Anda konsumsi dan mungkin enak gitu ya, green tea, kopi itu juga bisa, tapi jangan nanti kopi ya kata si Ryan kopi nih, kalau gitu saya akan minum kopi sebanyak-banyaknya. Oh jangan, kebanyakan juga overdosis juga. Ya kopi satu hari sekarang saya sudah mulai membiasakan juga untuk kopi satu hari tanpa gula. Dan teman saya, waduh kalau asam lambung ya jangan pakai kopi juga gitu loh. Jadi hal sederhana, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak dari kantong Anda, tapi Anda bisa mempertahankan kekayaan Anda karena Anda sehat. Dan ketika Anda bisa mempertahankan kekayaan Anda, kenapa? Karena Anda tidak stres, karena Anda tidak nyicil banyak. Jadi sebenarnya pola-pola untuk menjadi mapan, menjadi makmur, dan juga tenang, serta sehat, sebenarnya adalah bukan pola-pola yang sulit yang bisa kita lakukan. Kan kita juga bilang, ketika kesederhanaan itu sebenarnya adalah dasar dari sebuah ilmu, itu sebenarnya menurut saya adalah suatu filosofi yang paling benar. Karena pada akhirnya semua itu back to basic. Gitu kira-kira. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, maka saya akan kembali mengingatkan kepada Anda, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, di sore hari ini di Analisa Pasar, saya selalu membagikan digital book. Selama analisa pasar aja ya, digital book judulnya The Secret Property Investment, di mana The Secret Property Investment ini saya membahas strategi-strategi investasi yang baik dan benar pada properti. Loh, emang ada yang tidak benar? Oh, banyak yang nggak benar. Contohnya, pokoknya saya kalau mau beli ke bank, saya akan pakai harga rumahnya saya markup jadi 130% dari harga rumah yang saya mau beli. Kok bisa caranya? Oh iya, saya akan kong kali kong itu apa sih? Kong kali kong itu ada janji-janjian, main-main mata sama yang jual. Pokoknya nanti ngaku jualnya segini ya. Kenapa? Agar dibiayai 100% oleh bank. Bagaimana agar appraisalnya itu bisa diakui? Oh nanti saya akan nyogok appraisalnya atau apapun lah gitu ya. Pokoknya jurus-jurus kayak gitu. Itu sebenarnya ada jurus yang salah. Tidak boleh dilakukan. Atau juga yang bilang gini, saya kan tidak mampu nih nyicil. Kalau saya selalu ngajuin KPR, saya ditolak terus. Kenapa? Karena rekening saya tidak sehat. Terus bagaimana cara biar sehat? Oh, saya akan goreng rekening saya. Bagaimana cara akan goreng? Oh, saya akan tebelin baki kredit saya. Sehingga saya punya pendapatan begitu besar, dihitung sebagai omset, dan omset saya ini akan terhitung 20% dari cicilan, sehingga saya bisa nyicil. Iya, cara-cara begitu adalah cara-cara yang tidak benar. Dan akhirnya kalau Anda lakukan, dan pada kondisi hari ini terjadi, hal itu mencelakai diri Anda sendiri. Makanya saya juga selalu bilang, bukan hanya dari hari ini, mulai dari analisa pasar yang sebelumnya, saya selalu bilang bahwa harus melakukan segala suatu investasi dalam hidup kita, dan keuangan dalam hidup kita, dalam kaidah yang baik dan benar. Jadi, bila Anda berminat untuk membaca bukunya yang sangat singkat dan simpel dari saya, The Secret Property Investment, saya bagikan gratis kepada Anda yang mengirimkan nama, email, nomor handphone, tapi pastikan tulis Analisa Pasar Rabu, agar ya banyak sekali yang masuk, nanti tidak tahu itu untuk WA untuk siapa, ya, mungkin mau kenalan sama produser saya di depan ini. Silahkan kirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga tulis subjeknya Analisa Pasar 0812 11 12 959. Dan buat Anda yang mengirimkan kontak Anda, akan saya berikan juga belajar investasi selama 30 hari yang saya kirimkan langsung ke alamat email Anda. Oke, kita akan kembali di sesi keempat. Kita akan membahas bagian terakhir, bagaimana caranya untuk tetap sehat dan mapan dalam kondisi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
Kita kembali lagi di analisa pasar. Wah, tidak terasa, selalu tidak terasa padahal baru mulai panas. Untuk pertama mulai lesu, 2 mulai semangat, 3 sudah mulai hot, 4 sudahan. Jadi ini belum selesai Paul, sudah harus selesai. Ini kita berada di analisa pasar masih bersama Ryan Filbert. Di sore hari ini kita membahas topik bagaimana caranya mempertahankan kemapanan Anda dan juga mempertahankan kesehatan Anda ataupun meningkatkan imunitas Anda dalam kondisi yang tidak menentu seperti hari ini. Sebelum itu saya akan informasikan, mengingatkan kembali yang belum mengirimkan nama, email, nomor handphone dan juga subjek, jangan lupa analisa pasar, karena saya akan bagikan 2 hal kepada Anda. 1, saya akan bagikan The Secret Property Investment Digital Book. Buku ini sangat bagus ketika suku bunga turun, ini bagus sekali. Bagaimana caranya belajar investasi properti yang baik dan benar. Yang kedua adalah belajar investasi selama 30 hari. Jadi aneka instrumen saya coba bahas dalam email yang saya kirimkan kepada Anda. Bila Anda mau, sekarang juga kirimkan nama, email, nomor handphone ke 08 12 11 12 959 dengan subjeknya adalah analisa pasar hari Rabu. Oke, kita akan lanjutkan. Setelah kita berbicara mengenai antioksidan, kita akan berbicara 3 poin terakhir agar Anda bisa sehat dan meningkatkan imunitas Anda dan juga tidak membuat Anda keluar uang lagi, ya dong. Kalau Anda keluar uang lagi, berarti Anda menjadi kurang uangnya gitu toh. Nah, yaitu yang selanjutnya namanya adalah avoid junk food. Kalau Anda ini sih bukannya black campaign terhadap makanan-makanan junk food, tapi kenapa sih yang namanya makanan junk food itu jadi masalah? Masalahnya itu sebenarnya bukan datang dari junk foodnya. Junk food itu adalah karena makanan itu diproses dengan cepat, dan ketika diproses dengan cepat itu digoreng dengan tekanan tinggi. Tekanan tinggi itu menghasilkan makanan dengan kalori yang tinggi. Makanan yang dengan kalori tinggi dimakan oleh Anda yang tidak melakukan apa-apa atau tidak memerlukan kalori sebanyak itu. Alhasil, Anda terjadi surplus kalori dalam badan Anda. Kalori yang tidak terpakai berubah tertimbun dalam badan kita menjadi lemak. Lemak yang berlebihan akan menyebabkan kita datang berbagai macam penyakit. Penyakit yang berlebihan akan menyebabkan uang Anda habis. Jadi sebenarnya avoid junk food itu bukan karena black campaign terhadap junk foodnya, tapi karena Anda tidak bisa mengontrol kalori yang masuk dengan yang seperlunya Anda harus keluarkan. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah ketika makan makanan-makanan yang terkategori junk food, tapi memiliki kalori yang keluar atau aktivitas Anda untuk mengeluarkan kalori itu sebanding. Yang bermasalah adalah selalu tidak sebanding, akhirnya terjadi penumpukan dan akhirnya menjadi penyakit bagi diri Anda. Kalau Anda sakit, maka Anda akan keluar duit lebih banyak. Simpel aja sebenarnya. Nah, selanjutnya, ini agak berat. Fasting atau puasa. Dalam ajaran agama manapun, puasa selalu ada. Artinya adalah puasa memang bagus. Saya sudah 4 tahun terakhir menerapkan puasa dalam diri saya. Meskipun puasanya nggak strict 1 hari penuh gitu ya, tapi puasanya adalah puasa untuk membatasi kalori yang masuk hanya pada jam-jam tertentu. Dan setelah itu tidak ada. Sisanya saya hanya mengkonsumsi mineral. Itu namanya adalah Monk's Diet Fasting. Tapi nggak usah lah. Itu yang penting adalah mulailah puasa. Puasa apa? Oh, saya mau puasa. Saya tahu nih saya kelebihan gula. Puasa gula. Oh, saya ini jangan puasa yang Anda nggak suka. Misalnya, saya nggak suka sayur. Oh, saya puasa sayur. Itu mah namanya cari-cari gaya aja biar terasa keren ikutan puasa, tapi padahal tetap bermasalah. Puasa adalah suatu hal yang sangat baik. Jadi, kalau Anda pada hari ini mau mulai menata diri Anda, fasting adalah suatu hal yang baik. Kenapa? Karena ada ilmiahnya. Ketika Anda kelaparan, sel-sel tubuh Anda menjadi lebih aktif. Karena dia kelaparan, dia berusaha untuk cari makan, betul? Karena dia berusaha cari makan, dia akan memakan sel yang lain. Dan yang dimakan adalah sel yang buruk. Ini ada penelitiannya, tapi mohon maaf, silakan browsing sendiri. Saya lupa penelitian dari mana. Ini adalah penelitian yang ilmiahnya yang mengatakan bahwa ketika kita kelaparan, ketika sel-sel kita dibiarkan lapar, maka yang terjadi adalah sel-sel
lapar yang baik kita akan mencari dan memakan sel yang buruk. Ketika sel yang buruk dimakan artinya terjadi regenerasi dong. Ya, itu dia kira-kira kenapa fasting menjadi suatu hal yang menurut saya wajib Anda pertimbangkan. Mulai detik ini, udah jangan mulai besok-besok dah. Penundaan adalah penyesalan terbesar dalam hidup. Intinya seperti itu. Nah, yang terakhir, bagaimana cara Anda mempertahankan kemapanan, kesehatan, dan juga mengaktifkan imunitas dalam diri Anda? Yang terakhir adalah mendonasikan darah Anda. Sebenarnya prinsip mendonasikan darah adalah sama dengan meregenerasi sel. Bedanya adalah ini adalah sel darah. Selain itu, ini juga ibadah. Kenapa? Karena ketika satu kantong darah itu bisa mempertahankan, melangsungkan kehidupan untuk 3 orang. Berarti Anda sudah menyelamatkan 3 nyawa. Dan artinya menjadi suatu hal yang bagus. Waduh Ryan, saya takut jarum. Sama, saya juga takut jarum. Smart listener dan juga sahabat sonora. Tapi kenapa saya menjadi tidak takut jarum dan saya sudah hampir 2 tahun terakhir rutin mendonasikan darah? Karena saya tidak mau anak saya takut jarum. Jadi, tips pertama kalau Anda takut jarum, pertama kali Anda mau donasi darah, tenteng anak Anda. Dan Anda pasti nggak ingin terlihat memalukan di depan anak Anda, kan? Nah, yaudah, bawa, kasih ini, datang, langsung Anda donasikan darah Anda, dan ternyata nggak sakit. Dan sekarang saya pun, walaupun berat saya sudah di bawah 60 kilo, saya ternyata sudah kemarin terakhir kantong darah saya di 350. Saya lagi mau naik lagi tapi nggak dikasih karena berat badannya kurang. Jadi artinya saya ngerasa ternyata lebih enteng, ternyata saya lebih sehat. Dan sampai hari ini ya syukur alhamdulillah saya bisa menjaga berat badan saya dan juga bisa menjaga kesehatan saya dan juga saya bisa menjaga stres dan juga saya bisa berusaha untuk menjaga kemapanan dalam keuangan saya. Menjadi suatu hal yang sangat menarik yang bisa saya sharingkan di sore hari ini kepada Anda semua. Nah, bagaimana review untuk minggu depan, Ryan, untuk analisa pasarnya? Oke, menurut saya kita masih akan berkutat dengan masalah yang sama. Corona masih akan uptrend. Kita tunggu kapan menjadi sideway-nya untuk grafik penemuan coronanya. Ketika sideway kita akan perhatikan apakah ada lonjakan, justru akan menjadi downtrend. Ketika downtrend maka orang akan kembali mulai yakin. Semoga tidak berkepanjangan, karena kalau berkepanjangan yang sakit akan menjadi bisnis, investasi, perdagangan, merembet kemana-mana, dan itu tidak pernah diharapkan oleh setiap pihak. Bahkan pemerintah pun berusaha untuk menghindari hal tersebut. Dukung terus pemerintah kita, dukung terus, kita berterima kasih karena kita memiliki tenaga medis. Selalu doakan mereka dan selalu doakan untuk kita semua yang terbaik bagi Indonesia dan dunia. Kita akhiri siaran di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.